Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru Arum, yaitu Arum Bunga. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang. Kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menanam anakan anggrek. Ini adalah anggrek yang masih bergerombol atau bersatu yang aku ambil di depan rumah. Jadi, depan rumahku tuh ada pohon pakis yang isinya tuh bermacam-macam jenis anggrek. Dan ini adalah salah satu jenis anggrek. Jadi, ini adalah salah satu jenis anggrek yang aku punya. Yang ini tuh udah ditanam sama ayahku tuh sudah lama. Jadinya tuh dulunya tuh satu kecil gitu. Tapi lama-lama karena udah lama ternyata indukannya tuh mati karena nggak kerawat gitu, dan sudah beranak pinak sebanyak ini. Oke, langkah pertama tadi alatnya tuh adalah cuman kita pakai gunting aja, dan kita tuh misahinnya tuh pelan-pelan. Kayak kita pisahin dulu pakai tangan, satu-satu gitu kita ambil. Kalau susah baru kita pakai gunting. Oke. Kalau bisa pakai tangan aja, kalau nggak bisa pakai gunting. Guntingnya menyesuaikan, bisa pakai gunting besar atau kecil, yang penting gampang aja gitu. Ini coba pakai gunting besar, tapi ternyata guntingnya itu udah rusak, jadi guntingnya tuh patah. Kalau bisa tuh cari gunting yang agak kuat ya gitu, biar nggak patah. Karena gunting ini udah minta diganti ya, jadi kita gak usah gunain aja gunting ini, kita pakai gunting kecil aja. Sembari kita potong batang anggreknya, maksudnya kita pisahin anakan anggrek yang kita akan pisahin ini, kita juga sembari kayak cari akar-akar yang sudah mati, karena ini udah banyak banget akar yang sudah mati. Itu harus dihilangin atau digunting. Kenapa akar yang mati atau yang sudah kering ini harus dihilangin? Karena tuh udah nggak guna. Jadi tuh kalau akar yang sudah kering dan udah mati itu sama aja sudah tidak bisa menyerap media tanam dengan baik. Maka lebih baik tuh dihilangin aja, digunting aja, biar si tanamannya itu bisa tumbuh subur. Kayak anggrek satu ini, dia tuh ada tanaman kecil gitu, anakannya tuh masih kecil banget gitu, jadinya masih belum siap untuk dipisahin, jadi aku tetap satuin aja dulu sama yang agak besar. Jadi tuh udah biarin aja sampai dia agak gede gitu, baru kita akan potong-potong, karena ini kecil-kecil banget, dia tuh masih kecil banget. Ya sebenarnya masih udah kuat sih, tapi kalau kita potong itu takutnya dia belum bisa ya, jadinya belum bisa tumbuh dengan subur. Ini karena satu batang itu ada 3-4 anakan kecil gitu, lebih baik aku satuin aja dulu ini karena masih kecil-kecil banget. Ini maaf ya, tadi sebentar itu kameranya gak kena kamera karena tangan aku kenaikan, sebenarnya nggak sadar aja gitu kalau nggak kena kamera, maaf. Oke, bagi kalian yang belum mengerti cara bedainnya akar yang sudah mati sama akar yang udah masih segar, kalau akar yang sudah mati tuh dia tuh kering banget, udah kayak busuk gitu. Dan kalau akar yang masih hidup tuh dia lebih gilik-gilik gitu, jadinya dia lebih segar. Jadinya kita akan sisain aja akar yang masih segar biar tanamannya juga ikut segar. Kalau banyak akar yang sudah mati, tanamannya juga banyak yang akan layu, jadi sama aja si akar itu udah nggak bisa nyerap si media tanam. Kan lebih baik
kita ilangin aja biar bisa tumbuh banyak akar yang baru, yang lebih segar. Ini juga, ini tuh kayak ada tunas kecil banget, kecil-kecil, jadinya tuh masih bingung aja. Tadinya tuh bingung mau dipotong atau enggak, tapi kayaknya aku satuin aja dulu biar dia gede baru akan aku ambil, karena tuh masih kecil banget ya, kayak masih kecil-kecil banget. Yang penting aku akan aku potong aja akar-akar yang sudah mati, karena banyak banget juga akar yang sudah mati. Banyak orang kan kalau nanam anggrek kayak ditempel di tembok atau kita pot satu-satu gitu kan. Tapi kalau ini kan habis kita panen dari pohon pakis karena ini ditempel di pohon pakis, jadinya tuh kayak kurang kerawat gitu, dan kita tuh nggak perhatiin aja, ternyata kalau setelah dicek tuh banyak banget akar yang sudah mati dan nggak kerawat gitu. Dan kali ini tuh aku pengen tuh kayak ditanam di pot satu-satu gitu aja, tapi karena potnya nggak ada, nanti akan aku pot jadiin satu aja dulu biar mereka bisa tumbuh segar dulu, baru kalau udah ada potnya kan aku pot satu-satu. Jangan, karena tuh dipakis kan dulunya tuh kayak dipakis ya, ada pakisnya, terus aku tempel pakai serabut kelapa gitu, dan kan nggak kelihatan tuh akarnya kalau udah sebanyak ini kan. Makanya ini akan aku ganti media, kalau di pot ini akan aku ganti media pakai pakis juga, dan juga akan aku tambah pakai arang. Kenapa aku pakai arang? Karena memang kalau di pot tuh lebih baik kayak media pakai arang gitu. Beda kalau ditempel. Kalau media tempel sama di pot itu agak beda ya. Oke, arangnya juga ada dua, yaitu arang halus sama arang gede-gede gitu, arang yang masih besar, biar si anggreknya tuh bisa tumbuh dengan subur dan berbunga indah. Karena kalau berbunga indah semuanya pasti suka, cewek-cewek pasti suka sama bunga-bunga, terutama bunga anggrek tahan lama banget dan bunganya tuh bagus. Anggrek bulan ya, karena aku paling suka juga anggrek bulan, tapi semua anggrek aku suka, semua anggrek indah banget. Apalagi kalau ibu-ibu tuh sekarang tuh kayak suka banget sama anggrek. Bisa aja kita taruh di kayak depan rumah gitu, kita gantung. Kalau di pot yang kita bisa gantung di teras-teras rumah, atau kita taruh di meja rumah juga bagus, di dalam rumah juga bisa. Jadinya tuh kayak ada hiasan bunga yang bagus gitu aja. Karena tuh anggrek tuh dia tuh mau aja, mau di dalam rumah oke, di luar rumah juga oke gitu. Jadinya kita tuh yang penting tuh jangan terlalu kepanasan aja ya, jangan terlalu kena sinar matahari langsung banget, karena kita juga harus mengontrol bagaimana sih kelembapan media anggreknya gimana. Kalau di dalam rumah berarti kita nggak terlalu sering menyiramnya, cuman agak semprot-semprot kecil gitu aja seminggu sekali, berapa hari sekali tuh, yang penting kalau udah kering baru kita bisa siram. Kalau di luar rumah kan bisa kepanasan tuh, kita sering-sering aja ngontrol. Kalau udah kering medianya baru kita siram, tapi jangan sampai kekeringan banget, nanti baru mati kita siram. Itu tuh juga tergantung sama suhu udara kan, setiap daerah atau setiap rumah tuh beda-beda suhunya. Jadi tuh kayak oke, aku di rumahku anggrek aku siram 2-3 hari sekali, 4 hari sekali nggak masalah tuh, masih aja segar gitu. Ada yang oke, aku seminggu sekali dah, karena masih basah, jadinya aku nggak siram, takut akarnya busuk. Jadi, penyiraman anggrek itu tergantung dengan suhu udara yang
ada dan media tanam. Karena kalau media tanam itu juga mempengaruhi kelembapan si medianya, si tanamannya juga kan. Kalau kita pakai pakis sama arang itu, apalagi kalau arang kan dia cepet kering tuh, jadinya agak kita siramnya agak sering nggak masalah. Tapi kalau medianya serabut kelapa itu kita jarang aja nyiram, karena serabut kelapa itu mengandung apa ya, bisa menyerap air, jadi tadi kayak si airnya tuh tersimpan di serabut kelapanya gitu, jadi kita nggak usah sering-sering menyiram si tanamannya itu masih basah, karena kalau kita keseringan nyiram juga bisa busuk si akarnya kan. Ini adalah hasil pemisahan anakan yang aku pisahin tadi, banyak banget sebenarnya tuh. Ini kalau dipisahin semua tuh banyak banget, tapi ini masih ada yang aku gabung gitu karena masih kecil-kecil banget, jadi aku gabung. Ini aku siapin pot tanah karena ini lumayan gede ya, karena banyak banget. Sebenarnya kan satu-satu ya, kamu nggak ada ya udah ada, aku ambil pot tanah aja nggak apa-apa. Masukin medianya tuh yang pertama tuh arang gede, arang besar-besar gitu, aku taruh paling bawah sendiri, karena arang kalau gede kan dia buat merongga aja biar nggak terlalu padat gitu. Baru nanti atasnya tuh aku kasih pakisnya juga aku nggak cacah. Kenapa ya? Karena kalau aku cacah itu kayak nanti jadi bisa nyatu gitu akarnya kan, jadi ini udah aku nggak cacah aja biar kayak si anggreknya nanti nempel aja di si pakis yang gede, jadinya biar si anggreknya bisa nempel aja. Pakisnya tuh ditata di atasnya aja gitu, yang rata, yang nggak terlalu rata nggak apa-apa, yang penting kayak penuh aja si potnya itu dipenuhin gitu. Kalau udah baru si anggrek-anggreknya itu ditata di atas si pakis, tata satu-satu, jaraknya tuh agak deket nggak apa-apa, tapi nggak usah jauh-jauh juga, tapi jangan kejauhan karena ini banyak banget juga. Yang penting kita tata aja lumayan rapi di potnya. Baru kalau udah nanti kita akan tambahin medianya ke potnya tadi, yaitu media arangnya tuh yang ini lebih lembut aja, masukin arang halus saja kan, yang pertama itu kan kasar kan, kalau yang terakhir buat aku nutupin tuh yang agak arang halus aja biar si akarnya itu bisa lebih bernafas. Kan akar anggrek itu nggak usah nanamnya tuh ketutup semua, jadinya tuh akarnya tuh bisa kelihatan, si akar anggreknya bisa menghirup oksigen dengan baik, jadi akarnya juga nggak cepet busuk. Beda dengan tanaman lain nih, contohnya ini juga yang udah besar, ini juga aku nanamnya di pot sendiri, nanti juga akan aku pot sendiri-sendiri gini, dan nanamnya juga akarnya masih kelihatan kan. Jadi kalau nanam anggrek tuh akarnya jangan ketutup semua. Terima kasih semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini agar kau suka ya. Terus komen juga gimana biar aku bisa membuat konten lebih baik. Jangan lupa juga subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang dengan baik juga. Terima kasih.